Ada cerita ya, ada seorang menantu wanita, dia menikah dengan suami yang putra tunggal. Suaminya orang kaya, wanita ini dari keluarga yang sederhana. Karena ini suaminya anak laki satu-satunya dan orang tuanya itu sudah tua, ya rumahnya besar, ya jadi dia tinggal dengan mertuanya. Mertuanya ini cerewet sekali, ya padahal dia sudah berusaha baik, berusaha rajin. Bangun pagi-pagi, sebelum mereka bangun dia sudah bangun dulu. Masih dibilang, cuci kok baju nggak bersih, gitu. Masa apa ini kamu kurang garam? Ya 1 hari 2 hari sih biasalah ya, bisa terima. Berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu, akhirnya dia jengkel juga. Ajak suaminya, Pak, kita tinggal di rumah sendirilah, Pak. Enggak bisa lah, orang tua saya ini kan sudah tua, saya harus jaga orang tua saya. Tambah dia stres. Saking stresnya, saking bencinya dengan mertuanya, dia pergi ke orang pintar. Ya. Pergi ke orang pintar, dia cari racun. Mau diracun ini mertuanya. Namanya orang pintar kan dia pasti bisa bikin racun ya. Kalau nggak bisa berarti orang bodoh dia. Nah orang pintar ini mengetahui hal ini. Kalau saya tidak kasih racun yang dia minta, dia pasti akan pergi ke orang yang lain. Akhirnya dia kasih, dia buatkan racun. Begini ya, saya kasih tahu cara pakainya. Racun ini sengaja saya buat lemah. Kalau saya kasih racun yang kuat, begitu kamu kasih, mertua kamu kelepar-kelepar, kamu pasti kena tertuduh. Karena hubungan kamu kan tidak baik. Oh iya, masuk akal toh. Benar juga. Ini racun setiap pagi kamu kasih segini. Kamu campur di teh dia, ya. Tapi kamu juga harus berubah supaya nggak ketahuan. Kamu harus baik. Jadi setiap pagi dia seduhkan teh, dicampur racunnya sedikit. Gitu. Dia baik, Mas, selamat pagi, ini Mas sudah saya buatin teh, dipijit, jadi baik dia. Semakin lama dia begitu, ya mertuanya berubah, dia semakin baik. Akhirnya mertuanya lebih baik dengan dia dibanding anaknya. Setelah mengetahui ini dia jadi khawatir, waduh mertua saya sekarang baik, tidak seperti dulu. Ini dia bisa mati nih, saya selama ini kasih dia racun, gitu. Akhirnya dia pergi ke orang pintar itu tadi. Saya minta penawarnya. Orang tua saya, mertua saya nggak seperti dulu, sudah baik. Tolong saya dikasih penawarnya. Ya, loh orang pintar itu jawab, kenapa waktu itu minta racun, sekarang minta penawarnya, gitu. Sekarang sudah baik mertua saya. Terus orang pintar itu bilang, tidak usah khawatir. Sebetulnya apa yang saya kasih selama itu tonik supaya mertua kamu sehat. Jadi kalau kita mau harapkan orang itu berubah, kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, jangan harap orang lain berubah. Kita sendiri tidak berubah, ya. Begitu lihat mertua langsung jengkel, dia juga jengkel sebab akibat. Tapi kalau kita baik, dia jahat sama kita, kita harus kasihani orang yang jahat itu. Kalau kita baik sama dia, dia jahat sama kita, kita harus kasihani. Bukan kita tambah benci. Ya, Bante Sariputa pernah suatu hari didatangi biku. Bante, saya nggak suka benar Bante si A itu. Kenapa? Mulutnya itu loh Bante, kayak pisau, lebih tajam lagi dari pisau. Ngomong kasar, tidak bagus. Oh, kalau nggak suka omongannya, kamu lihat mungkin ada perbuatannya yang baik. Bante, perbuatannya juga nggak benar, orang itu kasar. Kalau tidak suka dengan perbuatannya buruk, mungkin niatnya yang baik. Kamu perhatikan niatnya. Bante, pikirannya itu juga jahat. Kalau orang punya pikiran yang jahat, ucapannya jahat, perbuatannya jahat, Bante Sariputa kasih perumpamaan, bagaimana kalau kamu lihat ada orang yang compang-camping,
sakit-sakitan, korengan, jalan di pinggir jalan terseok-seok. Kamu lihat orang seperti itu, kamu benci tidak? Benci tidak? Tentu tidak. Saya kasihan Bante. Demikian juga kalau ada orang yang jahat kepada kita, ucapannya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, kita harus kasihani orang yang seperti itu. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, tentu hidupnya menderita di kehidupan sekarang. Di kehidupan yang akan datang, karena ucapannya jahat, perbuatannya jahat, pikirannya jahat, orang itu akan jatuh ke alam-alam rendah, bahkan ke neraka. Masa kita benci? Dengan mengetahui ini, Sang Buddha mengajarkan kepada kita, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kalau kita baik sama orang, orang jahat sama kita, kejahatannya akan balik kepada dirinya sendiri, tidak merugikan kita. Ada satu perumpamaan yang bagus, seperti orang menebar abu melawan arah angin. Kemana abunya kena? Ke si penebar itu sendiri. Ya. Jadi orang tua jahat, ya kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik lagi. Kalau orang tuanya ditinggal, terus orang tuanya menderita, kemudian di ujung penghidupan kita menyesal, itu penderitaan yang lebih besar. Ya, menyesal, hidup dengan membawa penyesalan seumur hidup. Tuhan aja tidak bisa punya kuasa merubah apa yang sudah terjadi, toh. Itulah penderitaan yang paling besar, menyesal. Kenapa saya dulu menelantarkan orang tua saya? Bayangkan kalau hidup membawa beban itu, menderita tidak? Menderita, jauh lebih menderita dibanding dengar omelan-omelan dia, orang tua kita, ya toh? Nah, seperti itu. Sabar, sabar, sabar. Biasa, biasa, biasa. Ya, kasih tahu dia. Orang tuanya belum mencapai kesucian masih bisa ngomel, biasa, biasa, biasa.